Tak banyak yang tahu letak makam Mbah Ismail, sebab letaknya berada di tengah pedesaan. Namun masyarakat mulai banyak yang berziarah ke makam ini sejak mantan Presiden keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal Gus Dur berziarah ke sini sejak tahun 2004 silam. Di makam Mbah Ismail ini terdapat sumber mata air. Karena melihat kemunculan pancuran air secara tiba-tiba membuat warga awalnya sedikit heran. Hingga pada akhirnya sampai hari ini aliran dari sumber mata air itu pun tidak berhenti. Waktu itu Gus Dur berkunjung ke sini. Beliau juga pernah minum air tersebut. Bahkan beliau tidak mau disuguhi air mineral dalam kemasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyid Maulana Ismail atau Mbah Ismail yang dimakamkan di Komplek Makam Umum Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang ini diyakini masih berhubungan dengan Syekh Jumadil Kubro yang merupakan kakek atau mbahnya para wali songo yang makamnya berada di Troloyo, Trowulan, Mojokerto. Menurut cerita, beliau juga sebagai pengawal Putri Campa, di mana kita tahu bahwa kisah Putri Campa sendiri menurut beberapa informasi berhubungan dengan masuknya ajaran Islam dalam kerajaan Majapahit. Makam Mbah Ismail terletak di tengah-tengah makam umum dengan jungkup yang sederhana. Tak banyak yang tahu letak makam Mbah Ismail, sebab letaknya berada di tengah pedesaan. Namun masyarakat mulai banyak yang berziarah ke makam ini sejak mantan Presiden keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal Gus Dur berziarah ke sini sejak tahun 2004 silam. Sejak kedatangan Gus Dur ke makam Mbah Ismail, makam ini menjadi ramai peziarah. Banyak peziarah yang berasal dari luar kota Jombang. Di makam Mbah Ismail ini terdapat sumber mata air. Awal mula munculnya sumber mata air tersebut juga tidak sengaja. Mulanya penduduk setempat hendak memperbaiki teras jungkup makam Mbah Ismail yang tiangnya hampir roboh sebab satu tiang ambles atau anjlok ke tanah. Ternyata di situ ada semacam lubang dengan mata air. Nah, kemudian sama warga dibuatlah sumur dan tiangnya digeser agar tidak anjlok lagi. Karena melihat kemunculan pancuran air secara tiba-tiba, membuat warga awalnya sedikit heran. Hingga pada akhirnya sampai hari ini aliran dari sumber mata air itu pun tidak berhenti. Lokasi sumber mata air itu berada tepat sebelah barat makam Mbah Ismail. Sumur dengan mata air yang jernih ini tak pernah kekeringan, dan masyarakat mempercayai dari sumber mata air tersebut bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Menurut keterangan masyarakat juga, waktu itu Gus Dur berkunjung ke sini. Beliau juga pernah minum air tersebut. Bahkan beliau tidak mau disuguhi air mineral dalam kemasan. Alhamdulillah Bolo, kita sudah berada di depan makam Sayyid Ismail yang merupakan pengawal dari Putri Campa. Dan Gus Dur pernah berziarah ke sini Bolo. Inilah hal yang paling unik dan menjadi nilai spiritual tinggi ya, karena Gus Dur sendiri sosok wali yang dianggap wali. Nah, berarti beliau Sayyid Ismail ini lebih kewaliannya mungkin luar biasa juga ya Bolo di masa lalu, hingga Gus Dur saja sampai ke sini. Nah, seperti apa? Coba kita akan masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menyeberang toleh karena ini jalan raya ya Bolo. Nah, Assalamualaikum ya ahli kubur ya waliullah.
Nah, jadi di dalamnya ini bercampur dengan makam umum ya Bolo. Seperti ini kondisinya. Ini lagi hujan gerimis ya Bolo. Nah, di sana ada musola dan ramai sekali ini pas pertigaan ya Bolo. Nah, di area apa namanya ini terasnya juga banyak sekali makam-makam. Nah, di sini ada seperti sumur ya yang dipagar besi ini. Ini cukup unik Bolo ya keberadaan sumur ini. Sepertinya mempunyai tuah tersendiri terkait sumur ini ya. Karena dianggap keramat ya. Nah, seperti ini. Dan alhamdulillah kita sudah menemukan ya dengan keadaan yang tadi perjuangan yang cukup sulit ya, melewati desa-desa untuk mencari makam beliau Sayyid Ismail ini ya, yang cukup terkenal setelah Gus Dur berziarah ke sini pada tahun 2000-an ya. Nah, jadi di sebuah kaca inilah, di dalam kaca itu beliau. Dan di sini ada tulisan ya Bolo. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak pula bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Yunus 62 sampai 63. Seperti ini. Nah, jadi sumur ini airnya itu cukup mempunyai apa namanya nilai keramat tersendiri ya. Hingga Gus Dur saat kesini juga minum dari air sumur ini ya Bolo. Nah, kita coba nanti akan masuk ke area makam ya di dalam sini ya Bolo. Nah, ini ada tulisannya makam Maulana Ismail dan ada pohon keramat ya Bolo. Nah, di sini ada pohon yang sepertinya masih utuh dan tidak bisa ditebang ya sepertinya. Nah, jadi ini Bolo, di dalamnya ada batu nisan memakai batu yang cukup unik ya, batu-batu kuno, nisan kuno ya Bolo. Apakah beliau dan juga pengawalnya juga ya Bolo. Nah, di sekelilingnya juga banyak ini makam-makam ini Bolo, di sekelilingnya. Nah, kita berdoa ya karena ada adzan, nanti kita lanjut lagi ya Bolo. Alhamdulillah setelah kita tahlilan sejenak ya, kita lanjutkan lagi vlog kita mereview area dari makam waliullah yaitu Sayyid Ismail. Nah, dimana di area berkaca ini ya cukup unik, padahal ini sudah diberikan cungkup ya atau bangunan yang cukup megah ini. Tapi di area tengah, di pusara paling inti yang ada 3 makam ya sepertinya. Ini dikelilingi seperti kaca ya. Nah, jadi ada batu nisan polos sih teman-teman kalau kita lihat ya. Nggak tahu kalau yang ditutup kain putih 2 itu ya. Dan di bagian tengahnya itu ada pohon. Nah, pohon itu cukup unik. Padahal sudah tidak ada daun-daunnya, tapi masih tumbuh gitu loh di situ, tidak ambruk. Ada 2, yang satunya di luar ini ya pohonnya. Nah, jadi yang cukup luar biasa hingga para peziarah itu ada saja yang ke sini ya, khususnya di malam hari karena ini kan di bulan Ramadan. Jadi malam hari itu banyak peziarah yang datang, khususnya pada malam Jumat Kliwon ya, ada acara-acara tertentu ya mungkin di sini. Nah, itu rame banget Bolo dari luar kota, karena setelah Gus Dur berziarah ke sini itu semakin banyak gitu. Ada 3 makam ya, jadi yang satu ini terlihat batu nisannya itu kuno. Nah, jadi Sayyid Ismail sendiri dipercaya sebagai pengawal dari Putri Campa ya.
zaman dahulu itu. Nah, di sini ada sumur keramat juga ya Bolo, dan area sekelilingnya seperti ini makam. Jadi persis di pinggir jalan Bolo, di pertigaan ya. Nah, tertata rapi begitu Bolo ya di sini, dan suasananya sejuk dan tenang. Meskipun di beberapa narasi ada yang menyampaikan bahwa di makam ini cukup mempunyai nilai yang mistis ya. Namun saya merasakan hal yang berbeda. Di sini saya merasakan ketenangan begitu Bolo. Karena pancaran sosok wali ya, artinya memberikan aura yang positif. Nah, jadi kita kenal Putri Cempo sendiri di masa Majapahit ya, dikenal begitu. Dan ini Sayyid Ismail masih kerabat dari Syekh Jumadil Kubro yang ada di Trowulan. Jadi seperti ini ya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Untuk penelusuran kali ini mungkin seperti itu saja. Apabila ada salah kata atau dalam hal menyampaikan kurang berkenan, kami mohon maaf ya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu rahayu rahayu.